Shalom. Kita lanjut dari sesi sebelumnya. Kita bahas penyelenggaraan penebusan di balik orang yang mati di padang gurun, dan orang yang bertahan hidup di padang gurun. Tadi pertama dia mati di padang gurun Sinai, kedua di Kibrot Tawa, ketiga di Ritma. Kita lanjut. Keempat, tempat perkemahan ke-32. 32 Kades Barnea. Kalau ini 11, 12, 14. Lalu seperti yang saudara dulu kita belajar, 38 tahun berputar-putar kemudian balik lagi di tempat Kades atau Rinma, sama dengan Kades. 32, ya, jadi di 32. Di situ siapa yang mati? Miriam ini aja. Kenapa ini besar? Karena tokoh yang penting. Miriam yang mati di situ. Nah, di tempat ini 38 tahun sebelumnya, 38 tahun sebelum berarti mereka tiba di Ritma kan? Dari ini naik ke tiba di Ritma. 38 tahun sebelumnya umat Israel berkemah di padang gurun Sinai dan menerima rancangan kemah suci dan 10 perintah. Lalu mereka berangkat dengan memeluk impian penaklukan Kanaan dan tiba di Hajerot. Di sini Hajerot. Sebelum 5. Hajerot. Nah, terjadi peristiwa Musa mengambil perempuan Kush. Dan di saat itu Miriam mengatai Musa dan memandang rendah kuasanya. Bilangan ayat 1 sampai 18. Contohnya, Musa ada masalah perempuan. Musa, mana boleh kamu berbuat begitu? Nah, pertanyaannya, mengapa manusia menjelekkan orang lain? Karena ketika menjelekkan orang lain, dia salah paham dengan mengira dirinya benar. Maka jika perlu juga akan berbohong atau membesar-besarkan fakta yang ada. Akan tetapi, di saat itu siapa yang mendengar cemooh Miriam? Bilangan 12 ayat 2. Kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Lalu di ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Nah, jika lihat bilangan 12 ayat 1, nama Miriam muncul lebih dahulu dari Harun. Miriam dan Harun. Nah, karena Miriamlah yang berdiri terdepan, pada akhirnya Miriam yang terkena penyakit kusta. Ia hanya berpikir dengan pikiran manusia dan menantang otoritas rohani Musa. Maka saudara, 38 tahun setelahnya, ketika Miriam sampai ke Kadesh, di situ ia mati. Dicatat di bilangan 20 ayat 1. Nah, Kadesh juga merupakan tempat di mana Musa dan Harun dilarang masuk ke Kanaan. Divonisnya di mana? Di Kadesh ini, tempat yang sama. Nah, sekarang kelima, tempat perkemahan ke-33, Gunung Hor di sampingnya. Sini, Gunung Hor. Siapa yang mati? Nah, Harun mati. Harun mati. Di tempat ini, Imam besar Harun mati di tanggal 1 bulan yang ke-5 tahun yang ke-40 Exodus. Karena 3 hal. Pertama, itu karena ia memimpin penyembahan berhala lembu emas di Gunung Sinai. Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Kedua, di sini ya. Kedua di Hajerot. Harun mengatai Musa ketika Musa mengambil perempuan Kush bersama-sama dengan Miriam.
Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Lalu setelah 38 tahun kemudian, jadi ketiga ya, setelah 38 tahun setelahnya di Kadesh, balik kembali ke Kadesh kan, Harun bersama-sama Musa dalam hal memukul batu. Dia bersalah. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Nah, seperti yang kemarin kita bahas, semua tempat-tempat 42 tempat perkemahan tanpa kekecualian, semuanya ada hubungan apa? Hubungan mutual. Nah, seperti ini juga. Gunung Hor artinya gunung di antara gunung. Atas atau barisan pegunungan yang besar. Nah, di tempat ini Harun imam besar pertama mati. Dia pemimpin yang posisinya sangat tinggi, bagaikan gunung di antara gunung. Di antara gunung. Harun seperti gunung di antara gunung. Orang yang sangat hebat tinggi. Dia mati di sini. Di tempat Gunung Hor. Nah, jadi dia pemimpin yang posisinya sangat tinggi. Akan tetapi betapapun tinggi posisinya, jika tidak taat pada firman, ia harus menanggalkan pakaiannya. Inilah ajaran di tempat ini. Keenam, sekarang keenam. Funon, tempat perkemahan ke-35. Tempat perkemahan ke-35. Orang yang dipagut ular yang tidak melihat ke ular tembaga. Orang-orang yang dipagut ular. Secara khususnya orang-orang yang tidak melihat ke ular tembaga. Bukan karena disengat jadi mati. Disengat tapi kalau asal lihat bisa hidup. Tapi mereka tidak lihat. Di sini sebenarnya bisa langsung masuk tapi disuruh putar-putar. Jadi di sini funon. Funon artinya matahari terbenam. Matahari terbenam. Nah, di tempat ini umat Israel mengeluh atas dua hal. Tentang apa dan apa? Pertama, karena jalan mereka jalan. Di Gunung Hor, umat Israel meminta izin untuk lewat di tanah suku Edom. Tapi Raja Edom menolaknya sehingga mereka harus menempuh jalan Laut Merah menuju ke selatan. Karena tanpa henti mereka harus maju mengintari, mereka tidak dapat lagi menahan hati. Bilangan 21 ayat 4. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nah, oleh karena jalan, hati umat tidak tahan. Tapi penyebab dasarnya berbeda dari itu. Nyatanya, itu karena pada mereka ada hati yang mengarah ke Mesir. Bilangan 21 ayat 5. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Makanannya hambar. Kedua, karena manna. Mereka berkata, makanannya hambar. Bilangan 21 ayat 5. Akan makanan hambar ini kami telah muak. Muak itu seperti ini. Nggak mau makan lagi. Muak. Karena kurang dalam menaikkan syukur yang terbaik terhadap manna yang mereka makan sejauh itu. Tetapi tentang manna berkata bahwa itu sangat biasa, murahan, tidak bernilai dan memuakan. Dengan keluhan ucapan dari mulut itu, mereka menumpahkan ke tanah segala kasih karunia yang telah mereka terima. Nah, di saat itu Allah mengirim ular tedung dan banyak mati di pagut. Bilangan 21 ayat 6. Nah, di saat itu orang yang memandang dan melihat, orang yang menengadah dan melihat ular tembaga menjadi hidup. Jadi saudara-saudara, meskipun kesempatan untuk selamat diberikan, tetap hanya orang yang percaya lalu menengadah dan melihat saja yang bisa hidup. Yesus mati untuk dosa umat manusia. Buat apa Yesus mati? Kalau tidak terima, tidak percaya. Karena percaya pada Yesus yang mati untuk dosa kita, baru kita diselamatkan. Lalu sekitar di daerah ini tidak jelas, tapi kurang lebih di sini
250 kepala puak yang berpartisipasi dalam pemberontakan Korah mati. Bilangan 16 ayat 31 sampai 33. Nah, setelah itu mereka umat Israel menyalahkan siapa? Musa dan Harun dan mengeluh. Sehingga 14.700 orang terkena penyakit menular dan mati. Bilangan 16 ayat 41 sampai 50. Nah, terakhir kita di sini tadi siapa mati? Orang-orang yang disengat, nanti yang melihat mati kan. Kemudian ada 250 orang ini. Sekarang ketujuh, Sungai Jered. Sungai Jered. Nah, di sini Sungai Jered. Sungai Jered. Tempat perkemahan ke-37, kematian secara sekaligus dalam periode akhir di padang gurun. Tadi ini kematian secara sekaligus. Di sini juga kematian secara sekaligus. Kematian secara sekaligus dalam periode akhir di padang gurun. Ini awal, akhir. Orang-orang yang masih hidup, masih tersisa dari antara 603.548 orang. Arti reruntuhan Abarim adalah jalan reruntuhan. Jarangnya dekat dari Sungai Jered. Sungai Jered sama reruntuhan Abarim, ini satu daerah. Ulangan 2 ayat 13 sampai 14. Nah, 40 tahun yang lalu, coba bayangkan saudara, 40 tahun yang lalu, sekitar 40 tahun yang lalu, umat Israel yang mendengar kabar buruk dari 10 orang pengintai di sini, mereka ngapain? Meratap. Di malam hari itu, seluruh perkemahan menangis dan mereka mengeluh kepada Musa dan Harun, bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Umat bersungut-sungut dalam kemah mereka masing-masing di balik selimut. Mazmur 106 ayat 25, mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Allah menyatakan kepada umat Israel bahwa Allah akan membuat mereka mengembara di padang gurun sampai bangkai-bangkai mereka berhantaran. Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ayat 32, bilangan 14 ayat 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Ayat 33, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Ayat 35, di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Nah, maka saudara, hari ini dari mulut kita suara keluhan haruslah hilang dan hanya suara iman, suara syukur saja yang keluar. Jumlah ketika sensus pasukan pertama adalah 603.550 orang. Dan jumlah sensus pada sensus pasukan kedua adalah 600.730 orang. 600.730 orang. Ulangan 2 ayat 13 sampai 16, bilangan 1 ayat 56, bilangan 26 ayat 46 sampai 45. Nah, ini udah semua mati. 6 di sini 603.548 orang. Kalau 2 orang ini ditambah ini total 3.550 orang yang keluar dari Mesir kan. 2 orang siapa? Yoshua dan Kaleb. Sisanya semuanya mati. Kalau ini siapa? Generasi kedua di padang gurun. Yang lahir di padang gurun. Nah, sekarang kita lihat
Yang ke-8, tempat perkemahan ke-41, dataran Moab. Dataran Moab. Nah, kematian secara sekaligus. Di sini juga sekaligus lagi. Ini. Sekaligus kematian secara sekaligus di periode akhir perjalanan padang gurun. Kematian Musa dan terjadi dua macam. Kematian siapa? Musa. Pertama Musa. Lalu kematian siapa? 24.000 orang. Nah, setelah umat Israel mengembara selama 40 tahun, mereka kembali ke Kadesh. Tapi karena peristiwa batu yang dipukul di Meripa, Musa mati. Karena peristiwa ini Musa mati di dataran Moab. Itu terjadi pada bulan ke-11 tahun 1407 sebelum Masehi. 2 bulan sebelum masuk ke tanah Kanaan. Kenapa Musa dilarang masuk ke Kanaan? Karena pertama di Kadesh ia tidak percaya kepada Allah. Bilangan 20 ayat 12. Kedua, di Kadesh ia tidak taat pada perintah Allah. Ya. Perintahkanlah. Tuhan berkata, perintahkanlah terhadap batu. Tapi Musa pukul. Jadi tidak taat perintah. Bilangan 27 ayat 14. Ketiga, di Kadesh ia tinggi hati di hadapan Allah. Ulangan 32 ayat 51. Bilangan 20 ayat 10. Keempat, di Kadesh ia marah dan telodor dengan kata-kata. Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Bilangan 20 ayat 10. Nah, inilah kematian yang terjadi di padang gurun. Coba saudara sekali lagi. Ini padang gurun Sinai. 3.000 orang. Kalau ini di sini Kibratawa, tidak jelas. Tapi ada banyak orang yang mati. Di ujungnya, di barisan terakhir, sama kemudian di Rinma, 10 orang pengintai. Lalu Miriam, karena tokoh yang penting jadi tanda yang besar. Miriam mati, kemudian perkemahan ke-33 Harun mati di Gunung Hor. Lalu setelah pulang kembali di Punon sini orang mati karena disengat ular. Kemudian sebelum menyeberangi sungai Jered, banyak orang mati, 3.548 orang. Yang diantara ini yang belum mati di sini mati-matikan, yang belum mati semuanya mati di sini. Lalu terakhir di dataran Moab, Musa mati. Nih, Musa mati, kemudian 24.000 orang, 24.000 orang mati karena digoda oleh perempuan Moab. Jadi pemimpin besarnya di sini Miriam, Harun, Musa. Sekitar semuanya 1 tahun sebelumnya mati. 40 tahun mereka menderita, lalu kalau bisa tahan 1 tahun bisa mati, tapi mati. Nah, inilah kematian. Nah, kesimpulan, orang-orang yang seperti apa yang bertahan hidup di padang gurun sampai akhir? Ya, lewat kematian ini kita bisa memperoleh pelajaran. Kita tidak boleh bersungut-sungut, mengeluh dan tidak percaya, tidak boleh seperti itu. Tapi sekarang kesimpulannya, nah seperti apa orang-orang yang bertahan hidup? Siapa yang bertahan hidup? Pertama, 2 orang siapa? Yosua dan Kaleb. Orang-orang Lewi yang tidak dihitung. Generasi kedua di padang gurun. Semuanya masuk. Catatan tentang kematian di kitab Bilangan itu bukan hanya catatan tentang hal alami, melainkan penuh dengan makna atau menyiratkan sesuatu. Bilangan 14 ayat 38, Ulangan 4 ayat 4, Yosua 14 ayat 10. Nah, saudara-saudara, selain kitab Bilangan, kitab yang mencatat banyak angka adalah kitab Wahyu. Angka yang dihitung malaikat adalah
12.000 dari masing-masing 12 suku. Yaitu total 144.000. Wahyu pasal 7. Nah, sekarang pertanyaannya, bertahan hidup, selamat, itu artinya apa? Di Wahyu pasal 3 ayat 1, apa isi teguran terhadap jemaat gereja Sardis? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi orang-orang yang seperti demikian, hanya luarnya saja yang orang Kristen. Tapi nyatanya mereka tidak bisa disebut orang hidup. Saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara-saudara dan saya adalah orang yang hidup secara jasmani maupun rohani. Di hadapan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, semuanya hidup. Jadi bertahan hidup artinya melampaui masih hidup, melainkan berarti bertahan hidup sampai akhir. Ada kesulitan, hambatan, rintangan apapun bisa mengatasi dan bertahan hidup sampai akhir secara rohani maupun jasmani. Badan juga hidup, rohaninya utamanya rohani, secara rohani, rohnya hidup, imannya tidak mati. Pada orang tua dari generasi kedua di padang gurun, semuanya mati di padang gurun karena ketidakpercayaan dan keluhan. Generasi kedua yang masuk dengan hidup-hidup ke tanah Kanaan jumlahnya 600.730 orang. Bilangan 26 ayat 51. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Bilangan 26, 64 sampai 65. Tambah Yosua dan Kaleb. Semoga saudara semua, masing-masing kita, manusia lamanya mati, kita semua berubah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus amanat agung, sehingga kita semua menjadi seperti generasi kedua di padang gurun, sehingga akhirnya masuk ke tanah janji, tanah Kanaan dengan hidup-hidup. Amin. Pertanyaannya terakhir, kalau begitu apa rahasia untuk bertahan hidup di padang gurun? 2 poin. Pertama, mereka adalah orang-orang yang memegang erat Allah sampai akhir. Mereka adalah orang-orang yang memegang erat Allah sampai akhir. Di padang gurun, orang-orang mengikuti Baal Peor telah dimusnahkan. Ulangan 4 ayat 3. Tapi orang-orang yang tetap berpegang pada Allah dan tidak pergi, semuanya dapat bertahan hidup. Ulangan 4 ayat 4. Dikatakan, sedangkan kamu sekalian yang berpaut tabak. Ini berpaut tabak. Bahasa Ibrani, pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Kata tabak yang berpaut atau menjadi satu, itu pertama kali muncul, kata ini pertama kali digunakan ketika Adam dan Hawa menjadi satu tubuh. Rahasia besar. Tuhan dan kita menjadi satu. Yesus adalah kepala gereja. Kita adalah tubuhnya. Kita dan Tuhan menjadi satu. Berkat ubah di hari akhir pun akan diberikan bagi orang yang tabak bersama dengan firman. Ulangan 10 ayat 20 sebagai referensi. Nah, di Matius pasal 25, 5 gadis bijaksana mempersiapkan minyak dalam buli-buli. Sebenarnya 5 orang gadis bijaksana, 5 orang bodoh, 5 gadis bodoh itu dua-duanya, 2 grup ini dua-duanya ngantuk. Sama-sama ngantuk karena lambat. Mempelai laki-laki lambat datang. Tapi meskipun 5 orang bijaksana ini, meski mereka tertidur, bedanya apa? Mereka ini, pelita mereka tidak padam dan minyak mereka tersedia. Hari ini pun saya harap pelita Roh Kudus, pelita firman Tuhan tidak terpadamkan di dalam hati saudara sehingga terus bisa bertahan hidup sampai akhir. Kedua, mereka adalah orang-orang yang sepenuhnya mengikuti Allah. Sepenuhnya mengikuti Allah. Bilangan 14 ayat 30.
bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Alkitab menyebut Yosua dan Kaleb sebagai orang-orang yang sepenuhnya mengikuti atau sepenuh hati. Yosua 14:14, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Sepenuh hati mengikuti. Bahasa Ibraninya adalah maleo, yang berarti memenuhi semuanya sampai akhir. Memenuhi semuanya sampai akhir. Misalnya, tempatnya penuh di sini, penuh. Ada pelajaran, penuh. Ikut ini juga, ikut itu juga. Saya tidak sempat dengar. Nanti dengar lagi lewat apapun, rekaman atau catatan. Memenuhi. Yosua 14 ayat 8 sampai 9. Bilangan 14 ayat 24, 32 ayat 12, Ulangan 1 ayat 36. Berkat ubah di akhir zaman akan diizinkan bagi orang-orang yang imannya tidak berubah dan yang menerima firman sampai akhir. Contohnya, jika dikatakan 12, firmannya total 12 misalnya, maka menerima 12-12-nya, itulah maleo. Hanya saya ambil, ini enak dengar, ini nggak mau dengar. Bukan seperti itu. Apapun firman Tuhan saya menerima semuanya gitu. Dikatakan bahwa ada keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan di akhir zaman. Ada kasih karunia anugerah ketika Yesus Kristus datang kembali. Sebagai referensi, Mazmur 31 ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 5 dan 13. Nah, itu adalah berkat ubah yang akan diterima di hari akhir oleh orang-orang yang bertahan hidup sampai akhir. Maka pada akhirnya saya sungguh berharap agar sampai akhir kita tetap mengikut firman dan dengan ketaatan yang penuh kita semua menerima berkat hidup kekal ubah yang disediakan sejak pada mulanya bagi kita yang percaya. Amin. Terima kasih.